Pertanyaannya adalah, eee, bagaimana hukumnya jika kita berobat ke dukun dengan alasan untuk, berobat, Ustadz? Dukun apa ini? Dukun beranak. Wallahualam, coba, Bu Eva Robson, silakan Ibu dijelaskan kepada Ustadz. Ibu Eva? Ibu Eva masih menyimak? Baik, kit apa kita lewatkan saja, Ustadz? Nggak ada masalah. Karena Nah, Ustadz. baik. Kalau bicara berobat, jadi pengobatan itu ada pengobatan secara medis, ada pengobatan secara syar'i, mungkin juga ada pengobatan sekarang yang dikenal dengan pengobatan alternatif ya. Kalau bicara pengobatan secara medis ya kita tahu selama tidak haram yang dipakai untuk berobat, caranya juga tidak haram, nggak ada masalah. Bicara sesuai syar'i, maka ada aturannya yang berkaitan dengan ruqyah syar'iyah. Kemudian kalau bicara alternatif, di sini alternatif ada yang pakai herbal ya, pengobatan Nabi SAW. Itu juga mungkin pengobatan yang bisa dilakukan. Kalau bicara dukun ini, masuknya kemana? Bisa jadi ya dia meminta tolong kepada jin, kepada setan. Maka kalau kita berobat kepada dia, maka kita akan melakukan dosa. Apalagi kalau dia melakukan sihir. Karena ada orang-orang yang terkena sihir yang dia lihat kalau pakai ruqyah lama Ustaz. Tapi kalau berangkat ke dukun nih cepat selesai urusannya. Bahkan dia tanya mau dibalikin nih sihirnya kepada orang tersebut. Padahal Rasul SAW mengarahkan kepada kita untuk tidak datang ke dukun-dukun itu. Bahkan man ata kahinan. Kahin ini lebih kepada paramal ya. Orang-orang yang mengatakan tentang ini, tentang itu. Atau berkaitan dengan barang-barang yang hilang. Berangkat ke sana tanya ada di mana barangnya. Itu nggak diterima sholatnya 40 hari. Yang datang doang. Yang percaya, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tolong dilihat, ada dukun-dukun enggak Ustaz, ini sebenarnya disebut dukun aja sama orang. Tapi dia ngobatin pakai herbal. Kita dikasih apa? Dikasih minuman ya, kemudian dibacain Al-Fatihah, didoain. Maka perlu diperjelas lagi yang seperti apa. Tapi memang ada dukun yang menggunakan sihir pengobatannya. Dan kita tahu hukum sihir itu sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah. Ketika ada masalah, manusia itu ingin masalahnya selesai. Ketika dia sakit, dia ingin cepat sembuh. Maka terkadang dia itu mendengarkan semua arahan dari orang sekitarnya. Berangkat ke sini, coba ke sini, nih ada minuman ini, sekarang nih COVID-19. Semua nawarin obat ini, terapi ini, karena kita ingin sembuh. Tapi berhati-hati. Ikut yang jelas. Kalau bicara secara agama, tatkala engkau punya masalah, yang harus engkau lakukan mengingat Allah Azza. Bagaimana doanya Nabi Yunus ketika di perutnya ikan paus. La ilaha illa anta. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagaimana ucapan Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi lautan dan di belakangnya Fir'aun. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku. Allah akan memberikan petunjuk kepada. Bagaimana Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya. Dan Nabi Yusuf yang hilang dari pandangannya. Dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan semuanya sama Allah Azza wa Jalla. Di ayat lain mengatakan wallahul musta'an fasabrun jamil. Sabar yang indah dan kepada Allah minta pertolongan. Nabi Ayub ketika terkena penyakit yang bertahun-tahun, penyakit itu yang menjijikkan. Apa yang beliau baca? Idznada rabbahu anni massaniya dhurr wa anta arhamur rahim. Aku ditimpa penyakit dan engkau maha pengasih ya Allah. Yang maha pengasih itu engkau. Jadi pokoknya kita nih dalam kehidupan apapun masalah kita, ingat dengan la ilaha illallah.
Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.